Baik Bapak Ibu Saudaraku ini kasih oleh Tuhan, kita masih berbicara tentang buah-buah roh 3 hari, atau sudah kita bicara tentang buah roh kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Dan pagi hari ini kita akan berbicara tentang buah roh atau rasa yang keempat, yaitu kesabaran. Kita akan berbicara tentang kesabaran. Jadi kita sudah bicara tentang kasih, kasih itu adalah dalam bahasa Yunani disebut kasih atau agape, di mana kita mengasihi tanpa syarat sampai kita mampu mengasihi musuh kita. Dan ada yang juga disebut ada sukacita atau dalam bahasa Yunani disebut kara. Nah, ini sukacita yang tidak dipengaruhi oleh lingkungan atau berkat-berkat materi, tetapi ini adalah oleh karena bagaimana kita menemukan dan mengalami berkat ilahi, yaitu penebusan, keselamatan, bagaimana kita diakui sebagai anak dan punya ahli waris dalam kerajaan Allah. Itu adalah sukacita dalam buah roh. Dan kita juga sudah bicara tentang damai sejahtera. Damai sejahtera, eirene atau shalom. Nah, itu berbicara tentang bagaimana kita mengalami sebuah damai dalam batin kita karena kita harmoni dengan Tuhan, kita selaras, kita benar-benar sejalan dalam Tuhan. Jadi kita tidak terintimidasi, kita tidak terhantui oleh kesalahan bahkan perbuatan-perbuatan kita yang terselubung, tetapi karena kita eirene atau harmoni dengan Tuhan, nah itu yang membawa kita kepada namanya damai sejahtera. Jadi seperti ada istilah yang mengatakan berani karena benar, takut karena salah. Nah, takut di sini bisa kita mengalami sebuah intimidasi, kegelisahan, kegusaran. Tapi kalau kita berani, kita mengalami sebuah kedamaian sekalipun kita mungkin dalam kondisi dipersalahkan. Nah, pagi hari ini kita akan berbicara tentang kesabaran. Nah, kesabaran dalam bahasa Yunani itu disebut makrotumia. Jadi ada disebut dalam bahasa Yunani, kesabaran itu adalah makrotumia. Nah, makrotumia artinya bahwa ini adalah sikap seseorang terhadap orang lain dan mencakup ketidaksediaan untuk membalas kejahatan orang lain. Nah, ini bicara tentang sikap kita terhadap orang lain atau terhadap kejahatan orang lain, di mana kita sabar dan tidak mau membalas kejahatan orang lain. Nah, sementara dalam Kamus Bahasa Indonesia, sabar itu berarti tahan menghadapi cobaan, tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati, atau tabah. Bahkan juga pengertian yang kedua dalam Kamus Bahasa Indonesia juga bahwa sabar itu tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu nafsu. Nah, itu sebabnya jadi kata sabar itu tahan menghadapi cobaan. Nah, tahan menghadapi cobaan artinya kita punya sikap tidak lekas marah, tidak putus asa, tidak patah hati, dan kita tabah. Yang kedua, kita tenang, tidak tergesa-gesa, dan tidak terburu-buru. Nah, saudara, ini yang harus kita yang harus kita gumulkan di dalam Tuhan, sebab sebagai seorang Kristen yang sudah ditebus, kita harus memiliki namanya buah roh. Seperti apa yang disampaikan Paulus dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 26 itu. Galatia 5, 22 sampai 26 ini harus kita ingat dan kita hafal, dan kita harus terus menggumuli supaya buah roh ini benar-benar ada pada kita. Nah, dikatakan di sana, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus,
Ia telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsunya dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, biarlah hidup kita dipimpin oleh roh, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana Paulus mengatakan kita harus memiliki buah roh. Kita harus memiliki namanya buah roh, dan rasa yang keempat itu adalah kesabaran. Nah, kita lihat apa yang sedang terjadi, saudaraku, tentang reaksi manusia pada zaman sekarang kepada sebuah kesalahan atau kejahatan. Kita begitu reaktif, kita begitu cepat bisa menghakimi, dan orang bisa begitu cepat, saudaraku, untuk membuli orang yang bersalah. Jadi sebenarnya kesabaran atau makrotumia ini urusannya dengan bagaimana kita mengekang diri atau mengendalikan diri untuk tidak melakukan sebuah tindakan terhadap kesalahan dan kejahatan orang lain. Saya ulang, sabar dalam kata makrotumia, yaitu adalah rasa dari buah roh, itu bagaimana kita menguasai diri, menahan diri untuk tidak mengambil sebuah tindakan terhadap kesalahan dan kejahatan orang lain. Itu adalah sebuah kesabaran dalam buah roh. Nah, kita kan orang paling tidak sabar kalau melihat kelemahan ataupun kekurangan, bahkan kejahatan orang lain. Kita kan paling tidak sabar kan. Kita melihat orang lain salah dikit bisa marah. Kesalahannya 2 kali, 3 kali kita bisa usir orang itu. Bahkan coba kalau kita lihat seperti sekarang kan, sedikit orang salah, langsung baik di media sosial dibully, dihajar, benar-benar dimaki-maki. Nah, ini seolah-olah kan seolah-olah manusia diberi wewenang untuk membuli, marah, atau menghakimi. Begitu cepat itu. Ada sebuah kesalahan, semua orang langsung membuli. Atau banyaklah, kalau kita sebut semua nanti ada yang tidak ya. Begitu reaktif kan. Setiap ada kesalahan, tentu kita bukan berarti orang sabar itu berarti membiarkan kesalahan, tidak. Tapi orang sabar itu artinya kita benar-benar menguasai diri dan menahan diri untuk tidak membalas atau untuk tidak bereaksi kepada kejahatan orang lain, tetapi kita benar-benar memberi ruang, memberi peluang untuk dia mengalami sebuah kesempatan perubahan, pertobatan. Nah, contoh yang terjadi atau contoh sejatinya ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dalam kesabarannya melihat kejahatan kita. Kalau Tuhan Yesus tidak punya kesabaran, ya kita sudah habis semua. Kalau Allah tidak panjang sabar, kita dunia ini habis, sudah jadi rongsokan, saudara. Karena manusia begitu jahat, begitu bejat, kata Alkitab. Semua orang sama seperti zaman Nuh. Bagaimana manusia begitu bejat, begitu jahat. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan juga dalam dunia yang dimana kita hidup, termasuk kita juga punya kelemahan dan kesalahan. Tapi bagaimana Tuhan tidak langsung mengambil sebuah tindakan kepada kita, membumi hanguskan dan menghukum kita. Tapi Tuhan memberi kesempatan kepada kita dalam kesabarannya. Tetapi kesempatan yang Tuhan beri, Tuhan tidak bereaksi atau Tuhan tidak langsung menghukum kelemahan kita. Bukan berarti Tuhan membiarkan kejahatan kita, tidak. Tapi Tuhan dalam kesabarannya mengharapkan kesempatan yang diberi kepada kita untuk mengalami sebuah namanya perubahan dan pembaharuan. Jadi makrotumia itu adalah bagaimana kita sabar, tidak bersikap atau tidak membalas, tidak begitu reaktif dan responsif kepada kejahatan orang lain. Nah, kita kan ini yang seringkali
membuat kita gagal. Nah, kalau istilahnya salah, suami salah, istri salah, anak salah, atau tetangga salah, atau siapa salah, kita kan begitu cepat biasanya untuk melakukan sebuah reaksi, perlawanan, pembalasan. Maka ini yang membuat semuanya bisa menjadi kacau, jadi rusak. Bisa juga marah kepada diri sendiri. Sementara kesabaran itu adalah ketika ada sebuah kejahatan, kesalahan, atau perlakuan-perlakuan tidak adil. Nah, kita mampu untuk mengendalikan diri, kita mampu untuk tidak bertindak, kita mampu untuk tidak melakukan sebuah sikap yang salah, tapi memberi peluang, memberi ruang kepada orang yang sedang melakukan kesalahan dan kejahatan itu, dengan sebuah harapan, supaya orang itu punya kesempatan untuk berubah. Itulah yang disebut kesabaran. Nah, kita berkata nanti, siapa yang bisa begitu? Itu sebabnya buah roh itu adalah pekerjaan Allah di dalam Roh Kudus, dalam hidup kita melalui ketaatan kita kepada firman setiap saat. Maka buah roh kesabaran itu akan bisa membuat kita tidak begitu reaktif, tidak begitu responsif, atau tidak begitu, maksudnya tidak begitu cepat untuk bertindak melakukan sebuah penghukuman, pembulian kepada kesalahan dan kejahatan orang lain. Maka Bapak Ibu Saudara, kita perlu menggumuli ini. Seperti yang saya katakan, kita orang, padahal kita sebenarnya orang berdosa juga, orang bersalah yang tidak luput dari kesalahan. Kita kan seringkali tidak fair ya, maksudnya tidak fair itu begini. Ketika kita salah, kita kan berharap orang lain sabar dan memaklumi atau juga memberi kita kesempatan kan untuk berubah gitu. Tapi ketika orang lain salah, nah kita kerap kali langsung membabi buta, tidak memberi kesempatan. Itu sebabnya Kolose pasal 3 ayat 13 sampai 14, coba kita lihat di sana. Kolose pasal 3 ayat 13 sampai 14, di sana dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi sangat jelas dikatakan dalam Kolose pasal 3, ayat 13 sampai 14 dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang menyempurnakan, yang mempersatukan dan menyempurnakan. Nah, inilah maksud daripada buah roh dalam kesabaran itu. Dalam kesabaran. Saya tahu saudaraku ini kasih oleh Tuhan, ada orang di sekitar kita yang sedang berbuat salah. Ada orang yang mungkin sedang melakukan sebuah kesalahan-kesalahan, kejahatan-kejahatan yang kita tahu dan kita saksikan. Bahkan mungkin itu ada orang itu berhubungan dekat dengan kita. Bisa juga berhubungan mungkin dalam hal keluarga dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita memiliki namanya buah roh, maka kita tidak begitu mudah meluahkan amarah kita, membalas, menghakimi, bahkan juga melakukan sebuah tindakan-tindakan yang anarkis kepada orang itu. Tetapi dengan sebuah kesabaran kita memberi ruang, memberi waktu, memberi kesempatan, tetapi dalam konteks bukan membiarkan, tapi dalam sebuah harapan. Kesabaran itu artinya kita memberi ruang, memberi waktu, memberi kesempatan kepada orang-orang yang bersalah dan yang melakukan kejahatan, kesalahan,
baik terhadap kita, untuk mengalami sebuah perubahan sama seperti Tuhan kepada kita. Kalau Tuhan selalu mencemeti kita, atau mungkin dengan mencubit deh. Kalau Tuhan mencubit kita setiap salah, habis kita bendol-bendol. Habis kita, semua tubuh kita ini, saudaraku, sudah habis kena cubit semua. Setiap salah dicubit, setiap salah dicubit. Setiap salah dihukum, dipermalukan. Tapi dalam kesabaran Allah, Tuhan seperti tidak melakukan apa-apa, tapi bukan Tuhan tidak bertindak. Tuhan bertindak melalui karya Roh Kudus, mengingatkan kita melalui orang lain dan lain sebagainya. Maka itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kesabaran atau makrotumia ini sangat diperlukan dalam hidup kita, termasuk hubungan kita kepada sesama, bahkan hubungan kita kepada Tuhan. Kalau kita sudah memiliki namanya buah roh, dalam konteks ini adalah kesabaran, ini juga akan terus menuntun kita kepada perubahan hidup kita. Jadi kita juga memiliki sebuah kesabaran terhadap kelemahan kita, terhadap kekurangan kita, untuk kita terus mengikuti namanya perubahan atau juga pembaharuan. Nah, ada orang kan tidak sabar ya untuk mengalami sebuah perubahan, pembaharuan dalam dirinya, ada kelemahan sehingga dia merasa sudahlah ya, memang mungkin ini sudah menjadi tabiat. Ini mungkin sudah menjadi bagian dari kehidupanku. Sehingga dia benar-benar mengunci, atau dia benar-benar tidak memberi ruang, tidak memberi sebuah kesempatan kepada dirinya untuk mengalami sebuah perubahan. Jadi benar-benar dia tidak mau menyinggung itu lagi. Maksudnya tidak mau memperbaharui kelemahan karakter buruk ataupun sifat-sifat buruk itu, dia tidak mau usik, dia tidak mau urus. Jadi biarkan begitu saja. Diabaikan, diabaikan atau dibiarkan. Nah, ini kenapa? Karena kita adalah orang yang tidak memiliki namanya kesabaran. Kita kan paling sulit itu untuk menuntun orang, itu kan paling sulit, sabar. Maka kita butuh kesabaran, saudara. Tentu kita sudah memiliki sebuah kesabaran, tapi kesabaran kita sampai mencapai sebuah kesabaran Kristus, di mana ketika kita melihat kesalahan, kelemahan, kekurangan orang lain, kita tidak sampai berbuat dosa, tapi kita menjaga sikap, menjaga tindakan, menjaga respon, dan menjaga reaksi kita. Nah, ini adalah pergumulan kita, supaya kita benar-benar memiliki namanya kesabaran. Yang setuju katakan amin. Jadi kesabaran dalam Perjanjian Baru juga ada dua kata sebenarnya dalam Perjanjian Baru tentang kesabaran. Ada yang disebut makrotumia, ada juga yang disebut dengan hupomone. Nah, hupomone ini artinya bicara tentang sifat atau watak yang tidak mudah mengalah di bawah penderitaan. Jadi gini, ada yang disebut sabar tentang hupomone itu sebuah watak atau karakter tidak mau mengalah dengan kesulitan penderitaan. Itu orang sabar. Jadi contohnya dia mengalami kesulitan, dia mengalami tantangan, dia mengalami penderitaan, tapi dia nggak mau mengalah. Dia tidak mau menyerah. Dia tidak mau mundur. Nah, itu bagian dari kesabaran dalam kata hupomone. Nah, kita mesti memiliki ini. Jadi contohnya, ya kita setiap hari mengalami tekanan, penderitaan, baik dari suami atau dari siapa gitu ya. Tapi kita nggak mau mundur, nggak mau menyerah, tapi kita terus aja melakukan bagian kita. Itu namanya hupomone. Jadi kita mungkin mengalami sebuah permasalahan, persoalan, lalu kita, saudaraku ini kasih oleh Tuhan, tidak mau menyerah dengan keadaan itu. Nah, ini hupomone ini pernah dikenakan kepada orang-orang tentara Romawi pada saat mereka tidak mau mengalah kepada musuh. Nah, dalam konteks yang saya maksud di sini, mengalah kepada musuh ini artinya mereka tidak mau
disebut kalah, mereka tidak mau disebut menyerah, mereka tidak mau disebut tidak mampu untuk menghadapi musuh. Jadi bagi mereka nggak ada istilah kalah, nggak ada istilah mengalah menghadapi musuh. Maka sampai mereka bisa menguasai seluruh dunia pada zaman Tuhan Yesus. Nah, artinya apa ini? Demikian juga dengan kehidupan kita. Maka kata kesabaran atau hupomone ini juga bisa menjadi bagian dari hidup kita. Walau kita mengalami tantangan, persoalan, kesulitan, tapi kita tidak mau mengalah dengan keadaan itu. Kita terus bangkit, kita terus berjalan, kita terus antusias, kita terus melakukan bagian kita. Sekalipun mungkin orang lain sudah mengatakan, ya sudahlah, ngapain lagi kau capek-capek. Ya mungkin sudah begitulah hidupmu, ya mungkin kamu sudah ditakdirkan begitu. Tapi orang yang memiliki kesabaran atau hupomone, ini bicara tentang watak sifat yang tidak mau mengalah, tidak mudah mengalah dengan keadaan, tapi dia terus semangat, dia terus bertindak, terus melakukan bagiannya. Jadi ada dua kata, yaitu makrotumia, itu bicara tentang sikap respon kita kepada kejahatan orang lain. Jadi kita tidak langsung menghakimi, membuli, menghukum dan lain sebagainya. Tapi kita memberi ruang, memberi kesempatan untuk orang lain mengalami perubahan. Jadi kita kerap kali kan kalau dia salah, enggak. Aku anggap kau enggak pernah ku kenal. Nah itu kan tidak memiliki buah roh kesabaran. Kita kan sering begitu ya. Orang salah, aku anggap kau enggak pernah ku kenal. Dan anggaplah kita enggak pernah jumpa. Sejak hari ini, aku tidak mau melihat wajahmu lagi. Nah itu namanya tidak ada buah roh kesabaran. Tapi kalau kita, mungkin ada orang yang tidak tepat, kita beri ruang, kita tidak bereaksi. Tapi kita beri ruang, kesempatan, supaya orang itu punya waktu untuk mengalami sebuah perubahan. Sehingga besok-besok dia berubah, kita tetap bisa merespon dengan baik. Nah, apalagi kalau orang Batak kan ada istilah berkata, merdomu di Tanorara katanya. Itu merdomu di Tanorara artinya jumpa di liang kubur. Padahal di kubur beda-beda tempatkan begitu ya. Nah itu sebabnya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini penting untuk kita pikirkan dan kita harus gumuli. Dan hupomone itu bicara tentang bagaimana kita meresponi kehidupan, meresponi tantangan, meresponi persoalan, meresponi kesulitan. Jadi kita tidak mau mengalah dengan keadaan, tapi kita mesti punya sebuah spirit untuk terus tekun, tabah, sabar, ulet, dan sampai kita benar-benar bisa menguasai keadaan kita, menguasai persoalan kita. Maka ini merupakan sebuah kekuatan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Amin buat firman Tuhan, kiranya firman ini memberkati kita semuanya. Yang diberkati oleh Tuhan katakan amin.